Halo guys, balik lagi di channel gue Henry ZVD. Kali ini kita akan nge-review lagi nih manual yang berjudul Academy Genius Swordsmaster, yang dimana lagi seru-serunya nih chapter ini guys ya, di chapter 37. Di sini kita melihat pertarungan duel antara si MC kita nih ya, yang berakhir sepertinya kemenangan dari dua orang monster ini yang melawan monster lainnya. Waduh. Tapi di akhir chapter kemarin kita ngelihat musuh si Dolan itu babak belur ya. Dihajar sama MC, sama partnernya si MC juga yang sama-sama monster lah kekuatannya ya. Yang sama-sama orang jenius dan terkenal di negeri atau kaisaran tersebut. Tapi karena gue lihat kemarin nggak mungkin lah seorang Dolan ya bisa tewas begitu aja cuman sekali sabetan. Apalagi lawannya itu cuman kerocok aja. Mungkin di pandangan Dolannya seperti itu ya, karena kita lihat dari segi tebasannya pun nggak sampai menebasnya yang parah ya. Maksud dalam artian nggak menebas parah karena di spoiler sebelum-sebelumnya gue ngedapet dari teman-teman bahwa nanti si Dolan ini bakalan ditangkap ya, bakalan ditangkap sama si yang instruktur cewek yang ular itu guys. Tahu kan ular yang kata nyelamatin si MC itu. Nah kemungkinan dia bakalan berarti bangkit lagi nih di chapter ini ya, masih kayak menjembunyikan kekuatannya ya, masih ada kesempatan lah buat ngelawan si MC dan mereka. Nah mereka bakalan ditolong. Spoilers dari teman-temannya sih seperti itu. Nah dari sini kekuatan Dolan ternyata cuman segini doang ya. Ya iyalah ya, kalah sama MC mah pasti selalu di chapter manapun juga pasti bakalan begitu. Tapi karena seharusnya Dolan ini salah satu kesatria yang diakui oleh Dukma, harusnya dia lebih kuat ya, lebih maksudnya nggak masuk akal lah ya, lagi tiba-tiba cuman sekali tebasan aja langsung KO seperti itu. Karena pengalaman si Dolan ini pun nggak segitu, maksudnya lebih banyak daripada si anaknya Duk ini ya, karena MC kita kan belum turun tangan ya. Mungkin kalau dia ngelawan MC kita, nah MC kita yang pengalamannya lebih banyak karena kan dia seorang seorang yang kembali masa lalu ya, berarti ya emang masih membawa ingatan di masa depannya. Beda cerita sama si anak Duk ini nah, yang jadi partner rivalnya si MC kita. Tapi sebenarnya kalau kalian tanya banyak di spoiler nih, lebih kuatan mana antara si MC sama ini? Sebenarnya kalau si MC nggak balik ke masa lalu itu dia lemah guys. Karena si rivalnya ini tuh salah satu orang jenius di benua. Ngerti gak sih? Hebat gitu. Maksudnya bisa berkembang dengan cepatnya, bisa meresapi kekuatan yang diajarin oleh Duk, oleh yang si Dolan dan lain-lain ya. Apalagi dia itu kan bukan anak sembarangan, maksudnya dari anak negara, dari orang terpandang, bangsawan yang pasti entah itu pendidikannya, guru-gurunya semua dipilihkan dengan yang terbaik ya. Udah dia itu jenius, berbakat ya udah guru. Dia seharusnya lebih OP. Nah, tapi di sini malah lebih kebentur kalah sama MC ya, karena MC itu adalah MC ya, karena emang pusatnya cerita itu ya dia. Nah, dari sepertinya Dolan ini bakalan dimasukin lagi ke penjara yang waktu itu tuh dia datang ya, seperti itu. Nah, nanti instruktur ini mulai menginterogasi ya, melawan si Dolan ini dengan ya Dolannya udah nggak bisa lagi lah ya, udah nggak bisa lagi berkutik. Yang pertama kekuatannya juga udah habis, pas tenaganya juga udah habis pas ngelawan MC sama si partner itu. Terus dari segi mana juga, meskipun si Dolan ini dalam mode fitnya pun masih kalah, dia juga akui kalau profesor yang ada di akademi itu lebih kuat dibandingkan dia. Makanya dia kabur kan di chapter sebelumnya. Dia takut lah ya, para profesor ngedenger bisa bahaya. Yang ada nanti bukan dia aja yang ditangkap, tapi organisasi lain yang membuat onar di negeri kekaisaran bakalan ditangkap, diburu lah semuanya. Itu kan bahaya. Karena mereka ini kayak setia kawan sih ya. Organisasi mereka ini meskipun jahat,
Katanya sih organisasi mereka ini spoilers dulunya tuh masih ke arah yang baik, ke tujuan yang baik ini ya, dari spoiler dari teman-teman spoilersnya. Tapi nggak ketahui kenapa malah jadi jahat. Nah, karena kelihatan mereka itu kayak setia kawan. Habis itu mereka tuh kayak kalau ngedenger temennya yang seorganisasi diejek atau dibunuh itu kayak dendam, gedek gitu. Beda cerita kalau organisasi penjahat lainnya yang emang ya awal jahat ya. Masing-masing kan punya tujuannya, dia tuh kayak bodo amat. Kalau organisasi penjahat lainnya tuh kayak ya kalau tewas ya udah. Itu emang karena misi dia gagal ya, karena dia lemah biasanya begitu. Nah, tapi kalau di sini tuh beda ya. Lebih memegang kayak dia tuh teman gua gitu. Dia itu kawan gue dalam organisasi dan gak boleh ngina. Dan dia pun kayak setia banget, gak berkhianat. Meskipun si Dolan ini dikasih kepercayaan yang lebih sama Duke. Meskipun dia ini hidup dengan baik, bagus ya kan. Tapi dia tetap kayak setia banget sama organisasi sini. Ya karena emang keluarganya ada di organisasi tersebut. Ya karena mereka dapat kekuatan dari organisasi tersebut awalnya. Nah ini gue lagi bikin ilustrasi yang dimana karakter-karakter dari Akademi Swordmaster ini ya. Ya meskipun nggak sama tapi agak kelihatan mirip biar kalian tahu kalau gue tuh lagi bikin ilustrasi. Jadi kalau kalian mau belajar kayak mau wah seru juga ini gimana sih caranya gue pengen bikin ilustrasi atau karakter, gue pengen belajar bikin website aplikasi, yang langsung aja ke YouTube gue, di playlist tuh banyak. Atau bisa juga DM IG gue juga, nanti gue bantu gimana harus mulai dari mana ya kan. Ya siapa tahu bisa jadi sumber pemasukan kalian atau ladang rezeki lah. Kita kan gak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Seenggaknya kita udah membuat mempunyai skill, kemampuan untuk kita beradaptasi di saat apapun. Oke? Nah ini juga pewarnaan. Dari segi pewarnaan udah mulai kelar ya. Ya ini udah kelar. Jadi gue cuma mau warnai ya. Gambarnya itu emang udah gue buat sendiri ya di awal. Dan gue videoin di warnain. Jadi biar nggak terlalu lama bikin videonya juga. Oke? Nanti kayak kita akan lanjut melihat pertarungan lainnya, tapi di sini mungkin kedepannya bakalan cuma kayak pembicaraan kali ya, ya karena belum sampai ke pertarungan inti dari MC. Aduh ngantuk kan, pokoknya masih jauh sih ya, apalagi yang lawan malaikat pun belum digubris gitu, apalagi MC belum kayak ngumpulin anggota-anggota yang buat melawan si malaikat, kayak masih kayak organisasi antara manusia. Ya bukan ngelawan antara monster-monster yang kayak di masa depan nanti. Mungkin nanti kali ya. Semua udah kelar baru udah disingkirkan lah ya mata-mata atau organisasi yang bakalan bertujuan menghancurkan manusia oleh CMC. Oke? Mungkin sampai sini dulu aja. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.